Karunia Allah itu banyak. Ada yang kita lihat, ada yang gak kita lihat. Ada yang kita terfikirkan oleh kita, ada yang di luar pikiran kita. Jadi intinya biar kamu freedom from anxiety, stress, kemudian apalagi doubt, keraguan, kecemasan, apa macam-macam. Jadi kamu serahin aja sama Allah dengan meminta, Allahumma inni wa as'aluka al-fadlah. Aku meminta karuniamu. Karena kalau aku sendiri ya, misalnya dulu waktu di Mesir itu sudah mau pulang ke Indo, sudah mau lulus. Ya, sudah lulus lah ya. Pokoknya sudah tahun-tahun akan pulang ke Indonesia dan benar-benar tidak berpikir sama sekali tentang aku jodohku di mana. Gitu. Siapa? Terus aku gimana cara mengawalinya? Apakah minta tolong orang kah? Minta tolong teman kah? Gitu. Itu sama, aku nggak tahu. Tapi aku fokus as'aluka al-fadlah. Aku meminta karuniamu. Karena ketika di Mesir juga ngeker orang, noong orang atau ngecengin orang juga, alhamdulillah aku nggak punya drama seperti itu gitu loh. Jadi ya woles aja gitu. Dan ternyata fadlullah, karunia Allah itu real. Mulai dari misalnya perkenalan yang unpredictable, yang benar-benar enggak terprediksi jalannya, caranya, kisahnya dan lain sebagainya. Jadi kamu boleh usir kecemasan kamu, ketakutan, insekuritas kamu dengan Allahumma inni as'aluka al-fadla. Allah Maha punya karunia. Ya, jadi di sini ajaran penting dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai bahkan tidak berhenti di situ ya. Nah, ini penting juga untuk mengeksekusi sebuah keputusan ya. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li, jika dia baik untukku, ya kan? Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi, ya, wa ma'aji. Dini, ma'ashi, ma'aji. Ini pertimbangan penting sebuah keputusan. Aku lanjut apa enggak? Aku fight dengan dia atau lepas? Aku berjuang atau taruh aja? Ini pertimbangannya 3. Fi dini wa ma'ashi wa ma'aji. Dini, kalau aku bareng dia, apa kabar agama aku? Kalau agama aku makin solid, aku makin bersyukur kepada Allah, bukan sebaliknya makin kufur, maka dekatkan. Ya, ini namanya jin. Ketika aku bareng dia, akhlakku makin mulia. Aku makin makin karim, misalnya aku makin menjadi dermawan. Aku bareng dia aku makin pelit. Wait, tunggu. Mending enggak usah bareng dia misalnya. Bareng dia aku makin emosi terus. Wait, tahan. Berarti ini untuk din ini tentang tentang iman dan tentang akhlak. Jadi kalau kamu bareng dia, timbang. Bareng dia artinya kira-kira dia bikin akhlak kita makin bener enggak? Gitu. Karena yang namanya kadang-kadang sekian persen benar. Swargo, maaf ya ini bahasa Jawa. Swargo nunut, neraka katut kalau Jawa Timuran. Seorang istri itu dengan suami, surganya, kalau suami itu ke surga, maka istri juga ke surga. Kalau suami itu ke neraka, maka istri ke neraka. Ini sekian persen benar. Ya, kalau sudah jadi suami istri ya. Karena semua yang dikerjakan pasangan kita, daily habit dia itu ngaruh ke kehidupan kita, terutama di keyakinan kita, akhlak kita, ilmu kita gitu. Makanya pastikan aku bareng dia, apa kabar akhlakku. Kalau akhlakku makin mulia, akhlakku menjadi agung seperti akhlak Rasulullah, mengikuti ya akhlak Rasulullah, aku ambil dia. Tapi kalau akhlakku
makin rusak, makin kacau. Enggak. Ini tidak baik untuk dini. Aku sama dia makin anxiety, makin stres, makin bete, makin emosi aku makin up and down, atau bisa lebih aman. Nah itu kamu timbang. Kalau enggak, maka jauhkan ya. Jadi tadi doanya 3 hal ya yang jadi patokan: din, kemudian ma'ashi. Ma'ashi itu penghidupan, ma'isyah itu memang menjadi perempuan yang realistis gitu. Maaf ya, aku tipe orang yang nggak bisa maaf ya, ini contoh. Aku tipe orang yang nggak bisa miskin karena dari kecil aku sudah kaya. Kalau aku harus miskin, aku harus adaptasi, aku harus belajar, dan itu susah. Jadi aku nyari yang sesama kaya. Ini contoh. Ya, tapi kalau misalnya, tapi dia miskin, aman, aku udah biasa miskin misalnya. Tapi dia miskin, kan aku kaya, jadi aku bisa ngasih ke dia, aku bisa bantu dia, aku bisa support dia, aku bisa temani dia dari kismin menjadi kaya misalnya. Ya udah, berarti kamu sudah kira-kira sudah aman lah ya. Pertimbangan ma'isyah, karena ini penting juga. Ma'ashi, kehidupan kamu bakal mudah apa sulit, kehidupan kamu bakal nyaman apa susah. Kalau ini nyusahin, jauhkan ya Allah. Tapi kalau ini memudahkan, maka dekatkan. Ma'ashi wa ma'adi. Ma'adi ini adalah akhirat. Jadi karena aku ingin ya Allah, relationship aku sama dia bukan hanya di dunia. Relationship aku sama dia lebih sustain. Sustain itu berkelanjutan, gak putus di tengah jalan, gak putus hanya di dunia aja. Aku ingin sustain sampai ke akhirat ya, eternal love. Aku pengen punya cinta abadi yang semakin hari semakin tumbuh, semakin besar bersama keimanan kami, semakin hari semakin subur, semakin sehat bersama ketaatan kami. Ketika aku mendapatkan suami yang tidak bisa membawa aku ke dalam ketaatan, imanku ya Allah yang akan sengsara. Imanku ya Allah yang akan gersang. Jiwaku ya Allah yang akan jauh dari Engkau. Maka jika semua ini terjadi, I am safe with my faith. Aku lebih aman dengan imanku daripada dengan fulan. Aku lebih aman dengan ketaatanku. Aku lebih happy dengan ketaatanku. Aku lebih saliman, muna'aman, ghaniman, mukarraman. Aku ngedapetin my dignity, martabat aku, kehormatan, my victory, dan kesempurnaan hidup aku ketika aku bersama iman. Meskipun yes aku cinta fulan, tapi fulan tidak pernah bisa memberikan atau jaminan kebebasan tadi, kemerdekaan. Jangan sampai misalnya kita sudah meraih fulan, tapi kita menggadaikan kemerdekaan kita. Kita kehilangan safe, feeling safe kita hilang. Kita sama dia udah gak safe lagi, terancam terus. Kemudian kita sama dia gak ada nikmatnya. Dia datang, kita jadi tegang, kita jadi takut, kita jadi gak nyaman. Bahkan makanan seenak apapun di depan meja gak enak. Kenapa? Mungkin karena akhlaknya. Kenapa? Mungkin karena sedih ya, punya pasangan, aduh sampai saat ini masih susah ibadahnya. Ya kan, meskipun kita secara duniawi ada mobil, ada rumah, ada makanan enak. Aduh, ayahnya anak-anak, maaf, misalnya masih susah sholat. Atau bahkan ada fahsya. Fahsya itu perilaku-perilaku buruk ya. Misalnya apa nih? Ya banyaklah, saya gak perlu nyebutin. Sehappy apapun kalau ada fahsya wal munkar, keburukan, skandal atau apapun, kamu gak akan feeling safe, kamu gak akan berada dalam nikmat, kamu gak akan ngedapetin victory dalam kehidupan kamu, enggak. Jadi penting banget ya pertimbangan apa tadi? Dini wa ma'ashi wa ma'aji, agama,
penghidupan dan endingnya seperti apa? Apakah ini akan jadi happy ending gitu kan, ataukah akan jadi sad ending? Artinya ini endingnya adalah akhirat. Jangan sampai ke Bali bareng-bareng, ke Turki bareng-bareng, pas ke surga kemana? Kan sedih ya? Padahal kita sudah terbiasa bersama, sudah terbiasa makan bareng, ngumpul bareng, happy bareng. Ketika di surga kita tidak dapat menemukannya, itu nggak akan jadi happy endingnya kita. Oke, jadi dengan tips Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, kamu nggak akan fokus dengan kecemasan lagi ya, karena kamu sudah tahu tadi step-step yang harus kamu lalui di masa penantian panjang ini. Di masa aku paham banget gimana rasanya, bahkan sampai detik ini, saat ini aku nggak tahu jodohku siapa, aku benar-benar nggak tahu. Kalau aku sih waktu itu aku memang sudah di tipe yang nggak peduli ya. Artinya nggak peduli, ya, aku bahkan tidak mengikhtiarkan apapun, nggak ada ikhtiar apapun. Sampai misalnya datang jodoh dengan berbagai, misalnya nih aku ngelihat, wah ini ada yang datang dari Aceh, aku di Jawa, ini gimana gitu, cara menyelesaikan kan buat aku masalah ya. Ternyata yaitu istakdirli, berikan kemampuan gitu. Aku ke Aceh atau dia yang ke Jawa? Dan teman-teman sudah tahu jawabannya. Bukan aku, karena waktu itu kan aku belum ngebayangin ya tinggal di Aceh seperti apa, budaya baru, lingkungan baru, orang-orang baru gitu. Dan itulah Allah yang ngasih kemudahan-kemudahan.